Aku yang mencintaimu. Bagian kelima. Bila kamu ingin dibersamai, sudahkah mempersiapkan diri untuk membersamai juga? Mari bangun dari dunia khayalan ke realita. Melihat ke jantung-jantung pernikahan yang sesungguhnya. Pada orang tuamu, pada tetanggamu, pada rumah tangga yang pernah kamu dengar. Halo Ois. Seorang perempuan yang ingin dinikahi. Teruntuk seorang perempuan yang ingin dinikahi, berharap segera menambatkan hati, berharap seorang pria dengan keberanian penuh menghadap sang ayah. Ada sebuah rahasia yang sudah umum kita dengar tentang pria. Ini harus kamu ketahui agar tidak hanya ingin segera dinikahi, melainkan juga memahami pria, calon suami, kelak yang akan datang ke rumah. Bukankah kamu terkesima dengan kisah cinta Ali dan Fatimah? Kamu tahu betul bila perjuangan cinta mereka tak semudah yang kita bayangkan. Hanya saja, Allah benar-benar janjikan surga untuk pasangan ini. Sebab, sebagai suami, Ali memuliakan dengan sepenuh hati dan berusaha membahagiakan segenap-genapnya. Lalu sebagai seorang istri, Fatimah berusaha memahami kondisi Ali. Tak mengeluh meski tangan dan kaki harus lecet-lecet karena bekerja keras. Fatimah menerima Ali segenap-genapnya. Sudahkah kamu menyiapkan diri untuk banyak kemungkinan? Begini, semua orang tidak ingin berharap hidupnya di bawah. Di bawah adalah ungkapan kacamata manusia. Begitulah aku juga menyebutnya. Namun, hal ini tidak bisa kita hindari karena adalah hak Allah untuk menentukan porsi hidup kita. Karenanya, sudahkah kamu menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berjuang bersama pria yang ingin menjadikanmu pelengkap agama? Sebab, tak peduli saat ini kamu menginginkan nikah dengan amat sangat. Pernikahan itu sendiri adalah hal yang berlayarnya amat tergantung dengan dirimu dan suami. Bila kamu tidak menjadi istri yang baik lagi taat, entah pada senang atau sedih, kaya atau miskin, jatuh atau bangun, dan sebagainya, pernikahan yang kamu harapkan indah tak akan berakhir sesuai harapanmu. Karena kebanyakan pria takut tak bisa membahagiakanmu. Takut kamu akan kecewa dengan apa yang ada pada dirinya bila tak sesuai ekspektasimu. Maka, yang perlu kamu siapkan adalah kalimat ini, yang tak hanya di lisan, melainkan juga di hati. Kanda, aku siap menerimamu. Sebagaimana jawaban dari segala doa-doaku adalah kamu. Maka aku berserah kepada Allah atas keputusan ini, dan semoga Allah menjadikan hidup kita pada keberkahan yang damai dan sejuk. Sebab, pria yang kelak akan menjadi suamimu adalah manusia biasa. Seinginnya untuk membahagiakanmu, tetapi kuasa itu ada di Allah sepenuhnya. Seinginnya ia menjadi yang paling sempurna, ia tetaplah manusia. Seinginnya ia menjadi yang paling memahamimu, ia tetaplah tak bisa. Bagi seorang perempuan yang ingin dinikahi selekas-lekasnya, apakah kamu terima apabila si dia belum mapan? Ini bukan cerita si selebgram yang katanya bertemu dalam kekurangan, lalu mengangkasa bersama. Ini adalah tentangmu. Dan kamu akan menjalaninya. Pahit dan getir benar-benar akan kamu cecap. Decak gagum pada mereka yang kamu jadikan panutan, dan kamu angankan hanyalah setitik rasa pada selaut kepedihan yang mereka rasakan. Barangkali mereka berkata, kami melalui banyak kesulitan. Dengan penuh senyuman, membuatmu terbang ke awang-awang dan berkhayal. Betapa indahnya hal itu. Namun, di balik senyum itu ada luka yang luar biasa. Ada pedih yang menyesakkan dada. Ada lapar yang teramat sangat. Ada kaki yang berjalan ribuan hasta. Ada tangan yang tetap tersembunyi meski ingin menadah lagi pada orang tua. Ada nelongso yang tak terkira. Tentu bersama kesabaran, keikhlasan, iman di dada, dan segenap akhlak mulia, rumah tangga mereka terselamatkan.
Priamu lebih dulu takut dengan khayalan-khayalan itu, takut tak sesuai keinginanmu, lalu hancurlah semua harapanmu dan kecewa. Yang paling ia takutkan adalah melihat ke matamu, lalu melihat kekecewaan itu, sehingga dadanya terkoyak akan jatuhnya harga diri, seolah dia benar-benar tak berguna. Padahal dia ingin membahagiakanmu dengan sangat. Namun, dia hanya punya kebahagiaan yang ia punyai. Dia tak punya kebahagiaan yang kamu khayalkan. Hal itu sebetulnya cukup membawamu ke tempat yang indah, bersama keberkahan. Bisakah kamu menerimanya? Menjadi istri dari pasangan yang kamu idamkan itu, haruslah sosok seorang perempuan yang paling tegar, paling sabar, paling ikhlas, dan paling mengimani janji-janji Allah. Jika tidak demikian, maka rumah tangga tidak akan berjalan sejauh itu. Kamu tahu mengapa diberitakan banyak perempuan yang mengisi neraka daripada laki-laki? Sebab itu ada pada rasa syukurnya menerima segala yang ada pada suami mereka. Meski memang tak selamanya begitu. Tak selamanya kita bisa menerima apa adanya seseorang. Harus ada yang diubah. Namun ini adalah perkara kesabaran dalam meniti biduk rumah tangga, keikhlasan dalam menerima pemberian suami. Memang kadang-kadang benar bahwa laki-laki adalah makhluk yang paling sabar dalam berjuang, yang paling ikhlas dalam menerima, yang paling tangkas dalam menepis keburukan pasangan. Laki-laki adalah yang paling sabar dalam menghadapi kecintaannya, terutama pada pasangan. Walau lagi-lagi, tentu ini berkaitan erat dengan yang namanya iman di dalam dada. Perempuan atau laki-laki, semua sama bila sudah mengatasnamakan Allah pada setiap tindak dan tanduk. Namun, pada kenyataannya, laki-laki memang demikian. Sebab, terkadang perempuan masih berpikir berkali-kali bila menerima kekurangan dan berharap mendapat yang jauh lebih baik. Perempuan berpikir berkali-kali untuk menyuarakan kesiapan menerima laki-laki yang masih kurang. Lagi-lagi ini tergantung siapa perempuannya. Maka, kutanya lagi, sudahkah siap menjadi pasangannya? Sebab, siapmu adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan seumur hidup, bahkan setelah kematian, dan sampai di hadapan Allah. Bila tulusmu tumbuh subur sampai akhir hayat bersamanya, maka Allah punya sebuah janji untuk istri yang solihah, yaitu surga. Namun, bila sebaliknya, tak bersyukur dan mengkufuri yang suamimu beri, maka berarti kamu juga mengkufuri yang Allah beri. Karena Allah yang mencukupi rezeki. Karena itu, solihah. Bagaimana kalau sebelum menikah, kita benar-benar mencari dengan cara terbaik, sehingga mendapatkan yang baik-baik, supaya tak menyesal di kemudian hari. Tentang ia yang akan kita dampingi, tentang visi dan misi yang ingin kita titi, semuanya harus dipikirkan baik-baik. Kamu dan pernikahan bukanlah sebatas terbawa perasaan, namun masa depan yang seumur hidup bersamanya. Sehingga, ketika menemukan pria yang baik lagi tepat, kita bisa mendampinginya dengan ikhlas pada setiap keadaan, dengan sabar pada setiap bertemu ujian. Juga, rumah tangga tetap akan tentram kendati di bawah temaram kepedihan ujian dunia, sebab iman yang ada di dada adalah kuncinya.